نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di dalam majelis al-ilm. Karena kajian rutin kita itu Kamis pertama dan ketiga, dan qadarullah pada Kamis pertama yang lalu kita telah mengkhatamkan kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah Alal Qawaidil Fiqhiyah. Maka sekarang kita akan masuk pada pembahasan kitab baru. Dan karena pembahasan kajian kita sebelumnya 2 edisi membahas tentang kaidah-kaidah fikih, dan juga menurut sebagian ikhwah cukup berat katanya. Gimana Pak? Untuk memahaminya mungkin ya agak sulit, tapi kalau per pembahasan, per kasus mungkin bisa kita mudah mencerna. Tapi ala kulli hal, ya supaya tidak jenuh, 2 kali kita bahas kaidah fikih selama berapa tahun, maka sekarang kita akan membahas tema yang lain. Tema ini saya ambil dari kitab yang disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala yang berjudul Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam. Islam agama yang mudah kepada para pemuda Islam. Yang mana kesimpulan dari judul sudah bisa kita baca kalau kitab ini ingin menjelaskan tentang kemudahan agama Islam, khususnya ditujukan bagi para pemuda Islam. Karena memang jamaah sekalian, rata-rata kita perhatikan para pemuda, mereka kebanyakan hidup di dalam kebimbangan. Mereka beragama Islam tapi mereka jauh dari nilai-nilai Islam. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang merasa Islam itu agama yang susah, agama yang membebani, agama yang ini dan itu. Maka beliau rahimahullahu ta'ala mencoba untuk menulis karya ilmiah dengan bahasa yang insya Allah cukup mudah untuk memperkenalkan Islam itu mudah, khususnya bagi para pemuda Islam. Karena kalau saya lihat ya rata-rata di sini para pemuda ya. Iya.
Yang di belakang, masya Allah itu muda sekali beliau. Nah, ya ala kulli hal, pemuda itu tidak identik dengan anak-anak muda saja sebenarnya, karena sebagian pendapat mengatakan pemuda itu sejak usia remaja balik sampai 40 tahun. Ini kalau kita jujur-jujuran, ya jamaah yang di atas 40 tahun itu sedikit. Ya, kebanyakan di bawah 40 tahun. Makanya saya sampaikan benar, ya masih muda. Ala kulli hal, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini alasan saya mengalihkan pembahasan dari masalah fikih atau kaidah-kaidah fikih kepada pembahasan yang lebih mudah. Jadi ya bisa kita simpulkan, kita akan belajar Islam dari dasar dengan yaitu pengenalan yang insya Allah mudah. Bagi yang sudah katakanlah berilmu, bagi yang sudah faham tentang Islam lebih dari pada umumnya, yaitu manusia pada umumnya kaum muslimin, maka tidak ada masalah karena bisa apa? Murojaah. Ya, barangkali ada detail-detail kecil di dalam Islam yang mungkin dahulu terluputkan tatkala mempelajari Islam, sehingga bisa apa? Melengkapi. Walaupun sekali lagi sudah paham betul tentang Islam sehingga bahasan kali ini itu terasa sangat mudah, ya paling tidak hadir di majelis ilmu dapat pahala, kan gitu ya. Ya, meskipun ini pembahasan yang mudah sudah tahu, tapi antum hadir di majelis ilmu ini sudah cukup ya untuk mendapatkan pahala. Taib. Kitab ini tertulis yang ada di hadapan saya dicetak pada cetakan kedua itu tahun 1999. Ya, jangan-jangan ada yang belum lahir di sini. Jadi masya Allah, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah memiliki karya tulis yang sangat banyak, dan di tahun 1999 Masehi ya beliau sudah menulis karya ilmiah hingga akhir hayat beliau tahun lalu rahimahullahu taala. Baik, kita mulai dari muqaddimah, kita bacakan. Qala al-muallif rahimahullahu taala taqdim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Boleh memulai dengan hamdalah, sebagaimana kebiasaan para ulama kita tatkala menulis risalah memulai dengan hamdalah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada sayyidil mursalin, kepada keluarganya, sahabatnya seluruhnya. Amma ba'd. Adapun setelah itu, ayyuhal fatal muslimul habib, wahai pemuda muslim yang aku cintai, hadhihi silsilatun ilmiyatun ta'limiyatun, ini adalah silsilah ilmiah ta'limiyah, yaitu silsilah, yang namanya silsilah itu apa? Yaitu pelajaran yang berseri, jadi berkesinambungan, yang berisi tentang ilmu dan pelajaran, ya pengajaran. Tata'arrafu fiha ila dinika alladhi nasya'ta alaih, untuk memperkenalkan ya dengan risalah ini agamamu yang engkau tumbuh di atasnya. Kita semua muslim, maka beliau penulis rahimahullah dengan risalah ini ingin untuk memberikan pelajaran secara berseri agar kita kenal agama kita. Wa tarabbaita ala ahkamihi, dan juga engkau terdidik di atas hukum-hukumnya, yaitu agama al-Islam. Wa min khilaliha, dan dari sisi yang ada, tata'allamu ahamma ma aujabahu alaikal khaliqukal azimu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan dari sisi yang ada, maka engkau bisa mempelajari hal yang paling penting, apa yang diwajibkan kepadamu oleh penciptamu yang maha agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dengan risalah ini diharapkan kita bisa kenal agama kita, dan kita bisa tahu apa yang Allah wajibkan kepada kita.
hal terpenting apa yang Allah wajibkan kepada kita. Wa ta'rifu aidan sirata wa sunnata nabiyyikal karimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan risalah ini engkau bisa mengenal pula sejarah dan sunnah nabimu yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'a ma yattasilu bihi kullihi atau bihadza kullihi, dan segala yang berhubungan dengan ini semua, min aqaidah berupa akidah, wa muamalatin muamalah, wa ibadatin ibadah, wa akhlaqin dan akhlak. Ya, sebagaimana agama Islam terdiri dari beberapa yaitu permasalahan, maka di sini insya Allah akan dibahas semua permasalahan itu dengan ringkas, dengan simpel dan dengan mudah. Wa tamkunu qimatu hadhihi silsilah, dan yang menjadi keunggulan nilai silsilah ini, risalah dari tulisan ini, fi jam'iha, tatkala dikumpulkan, disusun, baina jaudatil ma'rifati, di antara keunggulannya adalah pengenalan yang baik. Jadi beliau insyaallah akan berusaha memperkenalkan dengan cara yang baik, wa suhulatil uslub, dan gaya bahasa yang mudah, mimma yaj'aluka tafhamuha fahman jayyidan, yang menjadikan Anda bisa memahami dengan pemahaman yang baik. Ya, dua unsur ini penting jamaah. Apa itu? Cara pengenalan yang baik, cara pengajaran yang baik, dan gaya bahasa yang mudah. Nah, inilah dua perkara yang akan memudahkan seseorang untuk paham suatu urusan dalam semua bidang. Dalam semua bidang. Yang paling utama ya dua hal mendasar ini. Cara pengajaran yang baik dan gaya bahasa yang mudah. Kalau dua ini tidak ada, maka sealim apapun seseorang, sepintar apapun seseorang, seahli apapun seseorang, maka dia akan sulit mentransfer ilmu. Ya. Dan ini kita jumpai jamaah sekalian, ada orang yang sangat pintar, sangat alim, tapi ketika menjelaskan itu susah dipahami. Kita tidak meragui keilmuannya, masya Allah, tapi di dalam mengajar ini susah untuk dipahami. Atau gaya bahasa yang sulit, pemilihan kata-kata yang sulit. Nah, maka di antara keunggulan silsilah ini, ya, pelajaran di dalam kitab ini, ya, adalah bahasa yang mudah dan cara pengajaran yang baik, sehingga kita akan mudah memahaminya. Duna an tasta'ina bi ahadin min ahlik, sampai-sampai beliau mengatakan tanpa perlu engkau minta tolong salah seorang dari keluargamu, wa aqribaik, dan kerabat-kerabatmu, illa fi aqallil qalil, kecuali sedikit saja. Ya, ini termasuk di antara mungkin sedikit candaan ya. Artinya antum baca kitab ini itu nggak perlu tanya kepada orang lain apa maknanya, sampai-sampai tidak perlu tanya keluarga atau kerabat, kecuali sedikit saja. Ya, dan tentu saja ini bagi yang bisa berbahasa Arab. Tapi saya lupa jamaah, kitab ini sudah diterjemahkan. Kitab ini sudah diterjemahkan. Monggo bisa cari sendiri ya, kita terjemahan kitab ini. Kalau nggak salah judulnya Cara Mudah Belajar Islam. Cara Mudah Belajar Islam, diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Bentar, saya pastikan dulu. Waduh, hilang. Ya, pokoknya itulah. Ya, silakan dicari sendiri ya, Cara Mudah Belajar Islam, diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa akhiran, dan akhirnya,
Di akhir muqaddimah ini penulis mengatakan as'alullaha an yanfa'aka biha innahu sami'un mujib. Aku memohon kepada Allah agar ini bisa memberi manfaat kepada Anda, yaitu para pembaca, dan juga termasuk yaitu yang mengajarkan, ya, para hadirin. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Dia yaitu Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Taib, sekarang kita masuk pada pembahasan pertama di dalam kitab ini yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan pertama tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, i'lam, ketahuilah, anna ma'rifatallahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wal imana bihi, beriman kepadanya, wa ibadatahu, beribadah kepadanya, wat tasdiqa bima jaa min indihi, dan membenarkan apa yang datang dari sisinya. Huwa ahammu ma yajibu 'alal muslimi an yata'allamahu wa ya'rifahu wa yafhamahu. Maka ini adalah hal terpenting yang wajib bagi seorang muslim untuk mempelajarinya, untuk mengenalnya, untuk memahaminya. Ya. Jadi di sini al-muallif rahimahullah taala setidaknya menyebutkan ada 4 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim, wajib dipahami, wajib dipelajari. Ma'rifatullah, yang pertama mengenal Allah, ya. Kemudian beriman kepadanya, kemudian beribadah kepadanya, kemudian membenarkan apa yang datang darinya. Jadi 4 perkara ini setidaknya, ya, mengenal Allah. Kita harus tahu, atau kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari bagaimana cara mengenal Allah. Demikian pula beriman kepada Allah, kita harus tahu iman itu apa. Demikian pula ibadah kepada Allah, kita harus tahu bagaimana cara beribadah yang benar, dan juga membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus benar-benar faham segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib untuk dibenarkan, tidak boleh didustakan. Nah, amma man lam ya'rifillaha, adapun orang yang tidak mengenal Allah. Mengenal Allah itu apa sih jamaah? Apakah cuman sekedar tahu Tuhan kita Allah? Bukan hanya itu, ya. Mengenal Allah, ya, mengenal semua tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita ibadahi. Allah memiliki asmaul husna. Itu pun apa? Ada banyak perincian di sana. Jadi di sini hanya sekedar mengarahkan, kenalilah Tuhan. Ya, bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya, belajar tentang iman, tentang ibadah, tentang hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita, tentang kabar-kabar yang Allah sampaikan di dalam kitabnya. Dengan itulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kewajiban yang pertama, seorang muslim harus mengenal Tuhannya. Nah, adapun orang yang tidak mengenal Allah, al-khaliqalahu, sebagai penciptanya, wa malikahu, sebagai Tuhan yang menjadi pemiliknya atau yang menguasai hambanya, wal mutasarrifa bih, dan mengatur dirinya, fa innahu ya'ishu fi hadhil hayatid dunya kal hayawan, maka dia akan hidup di dunia ini seperti hewan. Kalau ada seorang yang tidak kenal siapa penciptanya, siapa Tuhan yang menjadi penguasa bagi dirinya,
dan siapa yang mengatur segala urusannya, maka dijamin hidupnya akan sama seperti hewan. Bagaimana hewan itu? Ya'kulu wa yashrab, makan minum, yanamu wa yastayqidu, tidur bangun, wa hakadha. Hanya ini saja, makan minum tidur bangun, makan minum tidur bangun. Ini aja kerjaannya hewan. Dan ini sama dengan orang yang tidak kenal Tuhannya. Ya, fayantahi umuruhu ala hadhil halah, maka umurnya habis untuk ini saja, dalam keadaan seperti ini. Wa huwa la ya'lamu, dia tidak tahu limadza khuliqa, untuk apa dia diciptakan. Wa kaifa 'asha, bagaimana dia bisa hidup yang baik. Ya, persis hewan. Pokoknya apa? Menjalani kehidupan, ya makan, minum, tidur, bangun, bersenang-senang dan lain sebagainya. Dan manusia yang tidak kenal Allah dijamin seperti ini hidupnya. Ya, sehingga dia nggak tahu untuk apa dia diciptakan dan bagaimana dia hidup. Coba jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita, ya anggaplah hijrah, sebelum kita mulai belajar Islam dengan lebih baik, kira-kira tahu nggak kita untuk apa kita hidup? Apa tujuan hidup kita? Maka kebanyakan nggak tahu. Setelah kita ngaji, lalu kita sering mendengar ayat tentang tauhid yang sering dibacakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, agar mereka beribadah kepadaku. Lalu sang ustadz menjelaskan, ini jamaah tujuan kita hidup, untuk beribadah kepada Allah. Baru kita sadar, oh berarti tujuan hidup saya beribadah kepada Allah. Setelah apa? Setelah ngaji, setelah mendengar ayat. Sebelum itu nggak tahu kita. Ya hidup ya bangun pagi, ya gosok gigi, sarapan, berangkat kerja, pulang kerja, santai-santai, sama sekali tidak ada nilai ibadahnya. Mungkin sebagian sholat, ya sholat, tapi tidak mengenal ruh sholat yang sesungguhnya. Bagaimana tata cara sholat yang benar misalkan. Mungkin puasa, karena manusia juga puasa, namanya umat Islam, masa nggak puasa. Tapi bagaimana puasa yang benar? Ya, hal-hal apakah yang bisa menjadi sebab puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Ini butuh belajar. Dan diawali dengan apa? Tahu tujuan hidup, bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Lalu setelah itu sang ustadz menjelaskan, dan ibadah itu harus sesuai dengan persyaratannya, diterima kalau memenuhi syarat-syaratnya, ikhlas dan ittiba. Ini kan pelajaran dasar yang pernah kita kenal di awal kita ngaji kan. Oh berarti harus ikhlas. Dari situ nanti pembahasan meluruskan niat, ya, menjauhi perkara-perkara yang bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Kita kenal syirik, kita kenal riya. Ittiba juga demikian. Apa ittiba? Mengenal atau mengikuti sunnah Nabi SAW. Berarti kalau kita beribadah tanpa tuntunan, tertolak. Nah, diawali dengan apa? Dengan tahu tujuan hidup, ya. Dan tahu tujuan hidup ini diantara cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tahu tujuan hidup, maka kita tahu Allah menciptakan kita untuk ibadah. Nah, di situ ada Allah. Siapakah Allah? Tuhan kita. Lalu kita belajar tentang tauhid. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini Allah berfirman yang membuktikan kalau orang itu tidak mengenal Tuhannya, maka dia akan hidup seperti hewan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Azim,
walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat ke-12. Dan orang-orang kafir maka mereka bersenang-senang, mereka makan sebagaimana hewan-hewan ternak itu makan, maka neraka itu menjadi tempat kembali bagi mereka. Lihat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan orang-orang kafir, yaitu mereka yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Rabbnya, tidak mengetahui tujuan hidupnya, untuk apa dia diciptakan. Maka yang ada apa? Yatamatta'un, bersenang-senang, menikmati dunia. Pembahasannya hanya dunia. Dalam segala urusan pokoknya dikaitkan dengan dunia. Lalu mereka makan sebagaimana hewan-hewan ternak tersebut makan. Namun tempat kembali mereka adalah neraka. Dan ayat ini didahului dengan firman Allah, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Sebelum ayat yang ke-12 ini, ayat yang ke-11 Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman, bahwasanya orang-orang yang beriman mereka akan masuk ke dalam surga. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, siapa mereka? Ya, mereka orang-orang yang mengenal Tuhannya. Dengan mengenal Allah maka mereka akan beriman, dan konsekuensi keimanan adalah amal saleh. Jadilah mereka ahlu surga, ahlul jannah. Nah, seperti ini. Wa hum kadzalik, demikian pula mereka ini orang yang tidak mengenal Tuhannya, sayufsiduna fil ardi bi af'alihim, maka mereka pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan-perbuatan mereka. Wa yusi'una bi a'malihim, mereka akan berbuat buruk dengan perbuatan-perbuatan mereka. Li'annahum la ya'rifuna al-a'mala salihah, karena mereka tidak tahu, tidak kenal amal saleh. Dan ini wajar jamaah sekalian. Orang yang tidak mengenal kebaikan karena nggak kenal Tuhannya, kan rentetannya seperti itu. Karena nggak kenal Allah, karena nggak kenal agamanya, sehingga tidak mengenal jalan kebaikan. Nah, kalau tidak mengenal jalan kebaikan, maka manusia itu akan dibiarkan untuk mengikuti hawa nafsu. Manusia punya nafsu. Sedangkan yang bisa membimbing nafsu, yang bisa mengarahkan nafsu adalah agama. Lah dia nggak kenal agama, nggak kenal Tuhannya, maka nafsunya akan liar. Dan nafsu itu secara asal, inna nafsa la ammaratun bisu'. Jiwa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nah, ini kalau nafsu dibiarkan liar tanpa yaitu rambu-rambu syariat, ya pasti berbuat kerusakan. Dan yang paling sederhana, karena orang tidak kenal Tuhannya, karena orang tidak mengenal agamanya, jadi nggak tahu sholat. Apa sholat itu? Maka otomatis dia akan meninggalkan sholat. Mustahil orang tidak tahu agama, orang nggak kenal Allah, tiba-tiba terinspirasi, saya ingin melakukan suatu amalan ibadah, sholat. Nggak mungkin jemaah. Orang sholat itu harus belajar, dan orang sholat itu harus tahu tata caranya, dan diawali dengan mengenal agamanya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kalau nggak kenal Allah, ya tidak akan tahu jalan kebenaran, sehingga mereka akan berbuat kerusakan. Ya, lawan dari kebaikan keburukan. Agama mengajak kepada kebaikan dan perbaikan, maka tidak beragama, tidak kenal agama, tidak kenal Tuhan, tentu akan mengarah kepada kerusakan dan perusakan. Nah, wala ya'lamuna ma hiyal a'malil fasidah, enggak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang buruk. Ya, kalau enggak tahu yang baik dan yang buruk, maka pasti akan jatuh pada yang buruk. Ya, sebagaimana dikatakan araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi.
Aku ingin tahu keburukan bukan untuk mengamalkannya, namun agar aku waspada darinya. Karena siapa yang tidak kenal kebaikan dan keburukan, maka pasti akan jatuh pada keburukan. Ini menunjukkan kebaikan itu harus dikenali, harus dipelajari. Tidak bisa otomatis orang itu jadi baik. Ya, kalaupun kita ada orang yang nggak beragama tapi baik, tutur katanya, tingkah lakunya, oke, tapi ini kan hanya dari segi hablum minan nas. Sedangkan dia itu manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Dia baik sama manusia tapi nggak baik sama Tuhan. Apa artinya? Memang kita yakini dan kita lihat ada orang secara fitrah kemanusiaan baik, nggak pernah bohong, ya, suka sedekah, suka tersenyum, sabar, tidak suka menyakiti orang, tapi dia nggak beriman kepada Allah, nggak kenal Tuhannya. Maka dia hanya baik dari sisi hablum minan nas, menjaga hubungan sesama manusia, tapi dia tidak menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Apa artinya baik sama orang yang bukan siapa-siapanya, tapi dia tidak baik kepada Tuhan yang telah menciptakannya? Lagi-lagi ini menunjukkan ma'rifatullah, mengenal Tuhan, mengenal Allah, ini hal yang mendasar, nggak bisa ditawar. Jangan sampai seorang muslim, apalagi pemuda, tidak kenal Tuhannya. Makanya kan kita tahu ada ya apa itu yang namanya, para pemuda pencari Tuhan gitu ya. Ya, ini semacam guyonan ya, yang bisa kita katakan ya ini realita. Ternyata para pemuda itu rata-rata nggak tahu untuk apa mereka hidup. Jadi seakan-akan mereka mencari Tuhannya. Ya, meskipun kalau dikatakan mencari Tuhan, di mana Tuhan di dunia, ya nggak benar, ini salah, sesat, menyimpang. Tapi setidaknya dari apa namanya ungkapan tersebut kita bisa memahami realita yang ada. Ya, para pemuda kebanyakan nggak tahu siapa Tuhannya. Akibatnya apa yang terjadi? Kerusakan. Dan kebanyakan ini dilakukan oleh para pemuda. Nah, seperti itu. Wala yadruna malladzi yughdibullah. Mereka yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka tidak tahu apa yang menjadi, yaitu yang mendatangkan kemurkaan Allah, apa yang menjadi sebab Allah itu murka. Wala yufakkiruna fima yurdillah, dan mereka tidak memikirkan apa yang bisa membuat Allah ridha. Ya, nggak terpikir sama sekali, karena hidup mereka hanya dunia, makan, minum, tidur, bangun, itu saja. Ya, nggak mengenal Allah sama sekali, otomatis tidak akan tahu apa yang membuat Allah murka, apa yang membuat Allah ridha. Tapi orang kalau kenal Allah, kenal agama, kenal hukum-hukumnya, belajar, dia tahu dosa-dosa, Allah murka terhadap ini, Allah ridha terhadap itu, lalu diamalkan. Ya, karena kenal apa? Tuhannya. Nah, seperti itu. Taib, jadi pembahasan yang pertama tentang Allah, yaitu apa? Kita wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbandingan antara orang yang mengenal Allah dan tidak mengenal Allah. Pembahasan yang kedua, idzan, jika demikian, la yastati'u ayyu insanin, tidak akan mampu seorang manusia an ya'rifa turuqas salihata, untuk mengetahui jalan yang benar, listikhdami ayyi syai'in, untuk menjalankan segala sesuatu, illa bi irsyadin mimman huwa a'rafu minhu, kecuali dengan petunjuk dari siapa yang lebih tahu dibanding dirinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kedua ini pembahasan yang diawali dengan, yaitu pembahasan yang umum. Ya, siapapun kita tidak akan mungkin tahu cara menjalankan sesuatu dengan benar, apapun itu, kecuali dengan petunjuk orang atau pihak yang lebih tahu. Siapapun kita, apapun yang kita kerjakan, ya, mau naik motor, kalau kita sama sekali tidak tahu bagaimana caranya, kita butuh diajari. Mau renang, butuh
petunjuk renang. Mau masak, ya, mau menjalankan mesin, mau ini, mau reparasi HP, kita nggak mungkin bisa tiba-tiba tahu. Mesti apa? Butuh petunjuk. Ya, dan di zaman sekarang petunjuk yang paling apa? Yang paling mudah dan yang paling istilahnya bermanfaat YouTube gitu ya. Mau cari apa-apa di YouTube ada. Ala kulli hal kita tetap butuh apa? Tutorial di YouTube. Kita nggak tahu, sedangkan orang lain yang sudah mempraktekkan tahu berbagai informasi, maka kita butuh mereka dalam segala sesuatu. Udah kelap-kelip ya, masuk isya ya. Ya, azan dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi al-muallif rahimahullah taala memberikan gambaran umum di awal pembahasan kedua ini bahwa seorang manusia siapapun dia tidak akan mungkin bisa tahu jalan yang benar ya untuk menjalankan sesuatu kecuali dengan petunjuk. Kecuali dengan petunjuk. Dari siapa? Dari siapapun yang lebih tahu dibanding dirinya. Nah, kemudian beliau mengarahkan kepada pembahasan inti kita. Fa kaifa yastati'ul insan? Maka bagaimana mungkin seorang manusia mampu fi hadhil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini, an yaquma bidaurihil matlubi minhu, untuk berbuat pada periode kehidupan dunianya ya apa-apa yang diinginkan darinya, artinya ya tujuan hidupnya. Dari mana manusia tahu bagaimana cara dia melangsungkan kehidupan, apa yang dituntut dari dirinya, duna tanfidhi awamirillahi subhanahu wa faraidhi, tanpa mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah wajibkan. Ya, kesimpulannya mustahil manusia itu bisa menjalankan kehidupan dunia ini tanpa petunjuk dari Allah. Dan petunjuk Allah bagi manusia ya dua, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya,
Jadi ini petunjuk kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya manusia itu kalau patuh sama Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka dia bisa menjalankan kehidupan dunianya dengan tepat. Tapi kalau tidak kenal Allah sehingga tidak tahu mana yang wajib, mana yang dilarang, mana yang diperintah, maka tentu akan salah di dalam menjalankan kehidupan. Wa huwa subhanahu khaliqul insani wa khaliqud dunya. Karena Allah itu pencipta manusia dan juga pencipta dunia. Artinya jemaah sekalian, manusia diciptakan oleh Allah. Maka Allah tahu apa yang baik bagi manusia. Dan Allah menciptakan dunia ini untuk manusia, maka Allah juga tahu apa yang harus dilakukan manusia saat hidup di dunia. Ya, kesimpulannya hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk bagaimana cara manusia hidup di dunia. Dan lagi-lagi kita butuh apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari situ yang ditanya. Ya, karena kita mengenal Allah, kita tahu apa sih yang Allah perintahkan, apa yang Allah inginkan dari kita di dunia ini. Dengan itu kita mengamalkan perintah Allah. Dengan itu kita menjauhi larangan Allah. Tadi beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat ke-14, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Ya, apakah mungkin tidak mengetahui Allah Tuhan yang menciptakan itu, sedangkan Dia Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Ya, dan ayat ini diawali dengan ayat sebelumnya, yaitu apa? Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Maka sembunyikan atau terang-terangkan ucapan kalian, mau kalian sembunyikan, mau kalian terang-terangkan, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui isi hati manusia. Maka pantaskah Allah tidak tahu padahal Allah yang menciptakan? Nah, itu maksudnya. Pantaskah Allah tidak tahu apa yang dibutuhkan manusia, apa yang harus diperbuat manusia di dalam kehidupan dunia ini? Padahal Allah lah yang menciptakan manusia dan dunia. Nah, seperti itu. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua pembahasan ini sekali lagi menunjukkan kepada kita pentingnya kita mengenal Allah. Pemuda Islam harus kenal Tuhannya, karena dengan demikian dia akan tahu bagaimana cara menjalankan kehidupan dunia ini dengan baik dan benar. Bagaimana caranya dia bisa beribadah kepada Allah, bisa taat kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Poin yang ketiga insyaallah. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tafadhol silakan. Ada yang tanyakan? Ya, ini murajaah ya, hanya sekedar mengulang pelajaran atau apa istilahnya ya, ya kembali mengingat pentingnya pembahasan mendasar ini. Kalau seorang muslim, apalagi seorang pemuda, itu harus kenal dengan Tuhannya. Yang tanyakan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.